awal tahun 2017 kita akan membahas film-film terbaik di tahun 2016 dari versi Moviegoers. Oke. Jadi di volume ke-12 dari Cinecrip ini kita kehadiran banyak teman-teman dari Moviegoers Bandung dan perkenalkan dari bagian depan sana ada Iya. Halo. Bisa. Acin, Rini, Raza, Restu, Mamat, Yandi. In. Dan saya Denny. Film pertama Indonesia favorit dari ujung kiri sana, Ibu dia. Kalau menurut saya film Indonesia yang paling saya suka ya tahun 2016 itu The Professional. Pertama karena pemainnya ganteng-ganteng. Kedua emang ceritanya kalau buat Indonesia lumayan lah, kayak nggak terlalu cheesy, nggak eksekusinya juga lumayan lah, nggak wah banget, cukup lah. Pokoknya film itu tuh cukup semuanya gitu. Paling yang kurang tuh di awalnya aja kali ya, sinetron banget. Sama tone filmnya sinetron banget, tapi overall suka sih. Kalau aku sukanya My Stupid Boss, suka tonnya, filmnya enak gitu dilihatnya. Kalau aku cek toko sebelah kali ya. Soalnya dari mulai acting itu dapat banget, bukan kayak sinetron kebanyakan. Terus dari mulai sedih, ketawa itu dapat banget sih kalau menurut gue. Aku setuju sama Acit, aku juga suka sih cek toko sebelah, soalnya menyentuh ya Acit ya. Terus juga lumayan ngikutin si stand up comedy, jadi lawakannya cukup nyampe gitu. Kalau nggak ngikutin mungkin agak bingung gitu, tapi kalau ngikutin cukup nyampe sih lawakannya, lucu. Kalau aku sih nonton bersama bapak. Soalnya gratis ya kalau nonton bersama bapak. Nonton bersama bapak. Bapak banget. Iya. Kenapa? Soalnya itu salah satunya film yang ditonton. Nice. Benar. Kalau saya tadi baru berpikir-pikir tuh ternyata saya suka sama Talak 3. Why? Itu adalah film yang cukup segar di tahun kemarin dan mengembalikan jiwa Hanung di zaman-zaman jomblo. Sama kayak Mama, Talak 3 karena effortlessly touching gitulah. Terus dia benar kayak nemu Hanung yang kita rindukan di zaman dulu gitu. Tapi ada satu film Indonesia yang pengen gue tonton di tahun kemarin tapi gue nggak sempat nonton. Itu Sunyanya Hari Dagu. Jadi kapan-kapan teman-teman kalau misalnya ada screening Sunya bisa ya tolong di-share infonya. Moviegoers Bandung. Di sini gue harus Bandung. PO Box. Ayo ke Manos. Kalau saya Tiga Darah. Walaupun filmnya dirilis 60 tahun lalu, tapi saya masih ngerasa relate sama ceritanya, sama karakternya. Terus walaupun filmnya hitam putih, tapi saya ngerasa filmnya jutaan kali lebih berwarna daripada film-film yang lain. Kalau aku sih cek toko sebelah, soalnya dekat. Kalau cek Tokyo sebelah kejauhan ya. Actingnya semuanya pas, tapi bagus. Cuma yang aku gak suka itu terlalu banyak pemain yang terkenal gitu, jadi kayaknya gimana ya, terlalu rame aja gitu. Tapi ya untuk cerita terus pesan moralnya banyak sih gitu. Jadi ada sedih, ada lucu, terus ada pesan moralnya juga bisa nyampe ke teman-teman gitu. Terus nonton film itu tuh berasa ke peak deh. Ke Pantai Indah Koafu. Koafu aja. Kata gue biasa. Ya Allah. Oh my god. I need to breathe. Film favorit gue adalah Surat dari Praha. Karena menurut gue di saat kondisi Indonesia lagi seperti ini cukup jarang filmmaker yang kayak dulu ya berani menyuarakan tentang masalah yang terjadi di negara ini, dan menurut gue penyampaian yang dibuat dalam film itu sangat bagus, terutama ada keintiman di antara aktingnya si Tio Pakusadewa sama Julia Estelle. Dan sebenarnya film ini sangat manis ketika kita sampai di bagian akhirnya, dan
ketika semua sejarah itu terungkap dengan pelan bahwa ini bukan tentang cerita anak dan ayah gitu, tapi tentang si orang Indonesia yang gak bisa pulang di saat masa Orde Lama itu. Jadi ya, Orde Baru sorry ya. Jadi ya menurut gue tuh film sangat poetik dan membawa sebuah pengalaman baru bagi gue untuk menonton film yang ada hubungan sejarah tentang negara Indonesia. Luar biasa. Luar biasa. Pas mantap. Kalau gue cukup sangat Kecewa. bukan sangat kecewa, bahkan kayak gue sebenarnya pengen mendingan gue nonton gitu ya daripada gue nonton terus ya itu sama sekali tidak mewakili Dono Kasino Indro gitu. Gue paling benci tahun ini sama Warkop DKI Reborn karena yang lucunya cuma bloopers, yang lain hanya berusaha untuk menjadi yang lalu tapi yang lalu itu tidak sampai di mereka. Sama Warkop DKI Reborn. Soalnya dari awal sebenarnya nggak pengen nonton, cuma karena orang bilang apa sih heboh terus orang lucu, terus enggak sih bro pengen nonton, cuma pengen lihat nggak lucunya di mana. Tapi akhirnya dapet nggak lucunya. Jadi saya puas. Tapi ya maksudnya puas dalam arti emang itu nggak lucu. Kalau saya, gue tahu dia kalau jawabannya. saya film dari sutradara yang sama, sebetulnya komik. Nah itu ya itulah pokoknya ya franchise yang sangat ya gitu. Gue yang kayak Rudy Habibie sih kayaknya. Why? Drama. Ini ya terlalu Iya, over, terlalu over gimana di ya? semua section. Iya. Too much gitu. Sayang sekali. Ini kisah tiga darah. Wow. Enggak karena gue kan baru nonton Tiga Darah di tahun 2016. Terus di tahun yang sama pun menonton Ini. film adaptasi yang adaptasi dari film Tiga Darah dan kecewa aja sih nontonnya. Karena mungkin ekspektasinya ketinggian atau gimana ya? Nggak tahu sih. Ketinggian. Tapi emang kecewa dalam semua hal. Apa ya? Gue Comic 8 sama Emang Warkop. Iya, yang kedua nih ya. Yang kasino. Dan ya sangat-sangat garing banget. Kalau aku tahun ini lagi nggak pengen kecewa, jadi kalau oke aku nggak nonton. Harusnya punchline. Oke, barusan kita sudah mendengarkan list film-film Indonesia terbaik dari versi teman-teman Moviegoers. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngebahas film-film Hollywood terbaik ya versi Moviegoers di Cinecrib Part 2.